informasi ini. Baik, kemudian Pak Rifki, silakan Pak Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati dan muliakan, para narasumber dari Kementerian PPN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan yang hari ini bersama-sama kita hadir urun rembuk dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang diusulkan oleh Komisi 5 DPR RI sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas tahun 2020 sampai 2024. Kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 biaya preservasi itu nomenklaturnya telah muncul, Pak. Problemnya adalah implementasi dari ketentuan itu sampai hari ini belum dilaksanakan. Ketentuan itu konon masih menyimpan beberapa multitafsir. Satu, kementerian yang ditunjuk untuk menangani preservasi tidak disebutkan secara khusus kementeriannya apa, melainkan disebutkan kementerian atau lembaga yang menangani terkait dengan urusan jalan. Bagi kami di Komisi 5 tentu tafsirnya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi bagi Kementerian Desa, tafsir itu juga bisa dikenakan kepada mereka karena mereka juga mengurusi beberapa ruas jalan tertentu. Nah, karena itu tadi Pak Deputi telah memberikan studi komparasi kepada kita semua di beberapa negara. Saya kira Pak Deputi tolong juga dibantu kepada kami bagaimana kemudian persoalan reservasi jalan ini di negara-negara tersebut. Bukan hanya terkait dengan sumber dananya, tetapi siapa stakeholder utamanya. Kalau memang preservasi ini melibatkan multi stakeholders, maka kira-kira usulan yang paling tepat itu seperti apa? Apakah kita bentuk semacam lembaga tertentu untuk menangani ini? Dan kemudian kedudukannya dalam konteks struktur ketatanegaraan seperti apa? Atau kalau memang kita serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bagaimana kemudian pola koordinasi dan penanganannya, termasuk dalam konteks penanganan jalan yang tadi secara hierarkis sudah disebutkan oleh senior-senior semua di Komisi 5 ini, tidak hanya ditangani oleh pemerintah pusat, tetapi juga ditangani oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa. Yang kedua yang kita bicarakan dalam konteks preservasi jalan di dalam RUU ini ke depan tentu adalah sumber pembiayaan atau sumber dana. Tadi kita telah mendapatkan gambaran setidaknya dari 13 negara yang disampaikan oleh Pak Deputi, begitu pula Bapak-bapak yang mewakili Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan. Dan menurut kami yang paling rasional sebagaimana studi komparasi ini memang kita mengambil dari pajak, salah satunya adalah pajak bahan bakar. Karena dari pajak bahan bakar itulah kita nanti bisa membuat satu formula berapa bahan bakar yang digunakan pada kurun waktu tertentu, mungkin dikalikan dengan atau dibagikan dengan berapa kilometer ruas jalan sesuai dengan proporsinya, baik ruas jalan pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dari demikian tentu menyusun formula ini tidak gampang, karena negara-negara yang disebutkan di sini karakteristiknya dengan Indonesia tentu punya perbedaan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan otonomi daerah. Tadi Pak Hamka cerita, portofolio keuangan APBD kita itu jomplang. Kurang dari 15%, bahkan 20% average-nya di Indonesia ini, itu yang bersumber dari daerah. Sisanya semua di-drop dari dana pusat dengan berbagai skema. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kendati demikian, ego terkait dengan otonomi daerah ini sangat besar. Jadi,
kemampuan keuangannya kecil, tapi egonya gede, Pak Deputi. Kita semua ini kan orang daerah, Pak, yang diamanahi duduk di sini. Jadi kita ini dua kaki dalam konteks sebagai wakil masyarakat dari dapil masing-masing, kita ya orang daerah. Tapi sebagai bagian dari pemerintahan luas di tingkat nasional, ya kita bagian dari pemerintah pusat seperti bapak-bapak sekalian. Nah, karena itu kita juga perlu dibantu bukan sekedar gambaran, tapi kira-kira formulanya seperti apa. Dan saya kira ini Kementerian Keuangan sudah mulai harus berpikir ke arah situ, Bapak. Karena kita di Komisi 5 nampaknya semua sepakat bahwa ke depan memang pasal terkait dengan dana preservasi ini nggak boleh mandul lagi, tapi implementatif. Sumber pembiayaannya jelas, siapa yang melaksanakannya jelas, kemudian implementasinya kami juga harus jelas. Ketika misalnya diambil dari pajak-pajak, pajak apa saja, formulanya seperti apa, sehingga nanti ketahuan. Misalnya dari formula itu kita simulasikan dalam beberapa tahun anggaran, kira-kira berapa dana preservasi yang bisa kita dapat. Baik untuk preservasi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Kira-kira begitu. Nah, kemudian pada akhirnya dana preservasi itu bagaimana penggunaannya. Kita ini kadang berpikir lobang jalan itu dan keluhan masyarakat itu nggak bisa nunggu APBN reguler, Pak. Harus cepat ditangani. Dan formula ini tentu harus dibikin. Karena misalnya kami kalau turun ke daerah dalam konteks reses misalnya, kalau lihat jalan atau jembatan itu bermasalah, mestinya aspirasi itu bisa segera ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga tertentu melalui dana preservasi yang ada. Dan ini semua sekali lagi selain formula, kita juga harus pikirkan bagaimana ini aman atau secure dari sisi yuridis. Agar jangan sampai nanti formula terkait dengan dana preservasi ini justru menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Karena dari formula yang kami bikin, Pak, secara pribadi di tim kami, itu dana preservasi ini nggak kecil kalau kita ambil dari pajak BBM. Kita ambil misalnya nggak usah besar, 20% saja dari biaya subsidi BBM misalnya. Itu angkanya sudah cukup besar. Dan tentu kalau implementasinya tidak diatur dengan baik di RUU jalan ke depan ini, itu nanti bisa jadi akan berbahaya dari sisi hukum, terutama bagi para penyelenggara dana-dana preservasi itu. Nah, selain sumber dana dari pajak, memang kita juga berharap ruang untuk dana preservasi, terutama bagi jalan-jalan yang ada di provinsi, kabupaten, kota itu juga bisa diberikan ruang yang lebih luas dalam misalnya DAK fisik, Bapak Ibu sekalian. Kami di Komisi 5 DPR RI ini tempat orang mengeluh soal infrastruktur. Tapi kalau sudah bicara DAK infrastruktur, kami cuma bisa menonton, Pak Deputi dan Pak Direktur sekalian. Nah, karena itu kalau dana preservasi ini bisa juga dananya sebagian diambil dari DAK infrastruktur, maka tentu antara aspirasi itu dengan bagaimana kita bisa menyalurkan DAK dengan tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana tadi keluhan dari para senior, itu bisa kita lakukan dengan baik. Sehingga penilaian DAK itu tidak semata-mata basisnya adalah penilaian berdasarkan usulan yang ada di Kresna dengan berbagai macam lampiran-lampiran yang ada di situ. Karena kerap kali juga mohon maaf di daerah ini selera kepala daerah itu lebih dominan dalam konteks pengusulan DAK dibanding kemudian kebutuhannya itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya, pernah bertamu ke kantor saya itu 2 orang bupati di daerah pemilihan saya. Kepala Bapeda dan Kadis PUPR-nya sudah menyusun kriteria-kriteria teknis dan administrasi untuk pengusulan DAK. Kemudian dia susunlah kebutuhannya. Bupatinya bilang, nggak boleh itu. Kalau kayak gitu nanti aku nggak dapat nama. Kalau mau dapat nama, bukan ruas jalan yang itu, tapi ruas jalan yang sebelah situ. Nah, kadangkala urusan-urusan seperti ini itu yang kemudian lebih dominan dalam konteks perencanaan pembangunan kita, Pak Deputi, dan karena itu wajar kalau kemudian apa yang telah kita kucurkan melalui DAK
infrastruktur misalnya atau DAK fisik itu belum tepat guna dan tepat sasaran. Saya kira itu beberapa pemikiran yang mohon untuk bisa direspons agar kemudian kita tidak hanya bicara hal-hal makro pada kesempatan pagi ini, tapi kita juga sudah mulai bicara pada hal-hal yang lebih substansial. Karena kami ini mungkin 1-2 minggu ke depan sudah mulai bergerak pada pembahasan pasal dan ayat dalam konteks RUU Jalan yang dalam kesempatan pagi ini kami meminta urun rembuk dari bapak-bapak sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Berikutnya